Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darmin Eskom Enkom selaku mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil Puspasari dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2022-22006. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut. Baik, langsung saja langkah yang pertama itu di sini saya gunakan server. Lalu setelah itu kita pilih switch. Kita hubungkan antara server dan switch menggunakan kabel STI. Langkah selanjutnya kita atur pada bagian servernya. Kita pilih service. Di sini sebelumnya kita edit dulu indeksnya menjadi halaman akademik. Kita save. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian DHCP. Kita pilih service on. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 192.168.1.253. Start IP address-nya itu 192.168.1.1. Subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dengan maksimum number of users-nya itu 512. Kalau sudah, tinggal kita save. Kita lanjut ke bagian DNS-nya. Kita pilih DNS service on. Kita masukkan academic.com dengan alamat dengan 192.168.253. Kita add. Lalu kita masukkan juga di sini ista.com dengan alamat 192.168.2.253. Kita add. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian desktopnya. Kita masukkan di sini IP configuration-nya. Langsung saja 192.168.1.253. Langsung muncul subnet mask dan default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 192.168.1.253. Kalau sudah, kita close. Kita lanjut ke bagian kita tambahkan PC. Kita tambahkan 2 PC di sini. Oke. Agar antara server dan PC terhubung, kita tambahkan kabel STRAT agar bisa dilihat di PC apakah IP konfigurasinya sudah bisa muncul. Kita coba tes apakah IP configuration sudah muncul dalam PC. Kita pilih WCP. Oke, successful. Kita tes di PC satu lagi.
Oke, successful. Oke, langkah selanjutnya itu kita tambahkan yang namanya router. Ini kita tambahkan router, kita hubungkan dengan kabel Stripe. Agar router bisa terjalan, terhubung, kita tambahkan laptop di sini. Dan kita hubungkan laptop ke router menggunakan kabel konsul. Kita atur di bagian laptop, kita pilih terminal. Langsung saja kita masukkan di sini enable config dengan hostname R1, lalu lanjut ke INTFA0 dengan IP address 192.168.254 255.255.255.0 shutdown. Enter. Oke. Sudah terhubung, kita lihat apakah halaman akademiknya sudah muncul. Sebelumnya, di sini kita ganti saja nama servernya menjadi server akademik. Kita lihat di PC, di web browsernya. Apakah halaman akademiknya sudah muncul? Oke, sudah ada halaman akademiknya. Kita lanjut ke bagian server ISTA. Kita buat di sampingnya server ISTA di sini. Kita tambahkan switch. Kita hubungkan keduanya menggunakan kabel Stripe. Kita atur servernya. Ini kita edit dulu di bagian ini menjadi halaman ISTA. Kita save. Kita lanjut ke bagian DHCP. Kita pilih service on. Kita masukkan default gateway-nya. .254. DNS servernya 192.168.2.253. Dengan stat IP address-nya 192.168.2.1. 255.255.255.0 dengan maksimum number of usersnya sama 512. Kalau udah tinggal kita save. Kita pilih ke bagian DNS. Kita pilih DNS service on. Kita masukkan di sini ista.com. Lalu dengan alamat 192.168.2.253. Kita add dan kita masukkan server academic.com dengan alamat 192.168.1.253. Kita add. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian desktopnya.
Seperti tadi, IP configuration-nya kita masukkan 192.168.2.253 dengan default gateway-nya 192.168.2.254 dan DNS server 192.168.2.253. Kalau udah kita close, kita tambahkan PC. Kita load PC di sini. Kita hubungkan keduanya dengan kabel Strike. Kita tes di sini apakah IP configuration-nya sudah muncul dalam PC. Oke, successful. Kita coba lihat di PC satu lagi. Oke, successful. Langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan router. Kita hubungkan routernya menggunakan kabel Strike. Kita pindahkan kabel konsul ke router 2. Kita atur routernya. Kita pilih terminal. Oke. Enable config and hostname R2 INTFA 0 per 0 dan IP address 192.168.255.255.255.255.0 non-shipment. Oke, kita lihat apakah sudah terhubung. Sudah. Langkah selanjutnya, kita coba dulu di sini apakah halaman ISTA-nya sudah terlihat dalam web browser atau belum. Sebelumnya di sini kita ubah aja namanya menjadi server ISTA. Kita cek di sini di web browsernya. Oke, ISTA.com. Oke, sudah ada, sudah muncul halaman ISTA-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan antara router 1 dengan router 2 menggunakan kabel cross. Hubungkan di sini. Kita pindahkan dulu kabel konsolnya di sini. Kita atur pada bagian laptop. Kita pilih terminal. Kita enable dulu. Langsung enable config.
SA0 dan 1 dengan IP address 12 12 12 1 255 255 255.0. Oke, no system. Oke, untuk router 1 sudah. Lanjut, kita pindahkan kabel konsolnya ke router 2. Enable config T INT SA0 yang 1 dan IP address 12 12 12.2 255 255 255.0. No shutdown. Oke, sudah. Baik, antara router 1 dan router 2 sudah terhubung. Sekarang langkah terakhir yaitu kita konfigurasi agar server akademik bisa melihat server halaman ISTA. Dan sebaliknya pun juga sama, server halaman ISTA juga agar bisa melihat server halaman akademik, yaitu menggunakan konfigurasi OSPF. Kenapa saya menggunakan konfigurasi OSPF? Karena konfigurasi OSPF itu terlihat lebih mudah dan dia bisa digunakan di luar aplikasi Cisco. Sedangkan kalau konfigurasi ERGP itu dia hanya bisa digunakan di dalam aplikasi Cisco. Oke, langkah selanjutnya langsung aja kita gunakan ke router 1 dulu. Kita atur di sini. Pilih terminal. Enter dan enable config router OSPF 1 dengan network kelas C dulu, yaitu 192.168.1.0 dengan 0.0.255 area 0. Enter. Ini network 12.12.12.0 0.0.0.255 area 0. 12.12.12.0 enter. Oh, maaf, apa ada kesalahan tulisan ya? Network 12.12.12.0 0.0.0.255 area 0. Oke, PN sudah. Kita lanjut ke konfigurasi OSPF router 2. Enable config router OSPF 1 dan network
C192.192.0.255 area 0. Network kelas A yaitu 12.12.12.0.0.0.255 area 0. Oke, enter, TN. Oke, kalau sudah, karena konfigurasi antara router 1 dan router 2 sudah, kita coba tes di server akademik ini apakah kita bisa melihat halaman server ISTA. Kita coba buka di web browsernya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba ISTA.com. Oke, sudah muncul halaman ISTA pada server akademik. Dan kita coba tes di server ISTA apakah halaman server akademik muncul. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba tes akademik.com. Enter. Oke, sudah muncul halaman akademik pada server ISTA. Baik, berarti antara keduanya sudah terhubung. Maka cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.